Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya terdengar ya? Oke. Nah, kita terkait dari sisi sekarang ini pembahasan tentang transformator 3 fasa ya. Belum pernah saya sampaikan ini kan? Baik, baik. Nah, transformator 3 fasa trafo merupakan juga bagian dari sistem tenaga listrik ya. Nah, pada trafo 3 fasa di mana pemakaian dari sisi inti besi itu tentu akan jauh lebih sedikit dibandingkan kita dengan pemakaian 3 buah transformator fasa tunggal ya. Ini di sini gambar ini ya, gambar 1 menunjukkan bahwasannya 1A itu adalah 3 buah trafo fasa tunggal tipe cangkang yang disusun ke atas, sedangkan yang gambar 1B-nya merupakan hubungan vektornya ya. Ini hubungan vektor, ini 3 buah trafo fasa tunggal. Nah, kemudian dalam hal kita mencari perhitungan fluksnya pada gambar 1A di mana rumusnya flux A per 2 kurang flux B per 2. Dari gambar vektornya diketahui besaran vektornya akar 3 bagi 2 kali flux A. Sehingga apabila kita menggunakan suatu trafo fasa tunggal, maka pada bagian itu tersebut mengalirlah fluksnya sebesar setengah flux A dan setengah flux B. Ya. Nah, bagaimana dari sisi penghematan pada trafo tersebut yang mengubah polaritas dari trafo, di mana arah flux B ke atas, flux yang mengalir pada bidang ABCD menjadi flux A per 2 tambah flux B per 2 ya. Tambah lagi dengan kemudian bagaimana dari sisi hubungan delta. Hubungan delta, tegangan trafo 3 fasa dengan kumparan yang dihubungkan secara delta, mana tegangan VAB tambah VBC tambah VCA sama dengan 0, sehingga untuk beban yang seimbang adalah IA arus A sama dengan IAB kurang ICA, IB sama dengan IBC kurang IAB, IC sama dengan ICA dikurang IBC ya. Nah, didapatlah ini adalah hubungan delta ya. Jadi kalau hubungan delta rangkaiannya seperti ini. Ya, ini untuk hubungan vektornya. Di mana penjelasan gambar di atas diketahui bahwa arus IA arus jala-jala sama dengan akar 3 kali IAB arus fasa. Tegangan jala-jala dalam hubungan delta itu sama dengan tegangan fasanya, VA-nya ya. PV kali IV ini akar 3 VLLL. Kemudian hubungan bidang di mana arus trafo 3 fasa dengan hubungan dihubungkan IA, IB, IC, maka arus totalnya IA tambah IB tambah IC, PAB, VAN tambah VBC sama dengan VAN kurang VBN. Inilah rumus dari sisi hubungan bintang. Nah, kalau hubungan bintang yang harus kita ingat dia berbentuk seperti ini ya. Hubungan bintang seperti ini, di mana gambar 3B 3B diketahui bahwa hubungan bintang berlaku VAB sama dengan akar 3 VAN, PV sama dengan akar 3 VL ya. Ini untuk dasar kita menghitung ya. Kemudian ada trafo otomatis ya, di mana perbandingannya fasa tunggal 3:1 ya menjadi suatu trafonya di mana hubungannya VAB sama dengan 3 VCD sehingga IAB sama dengan 100 ampere dan IDC-nya 300 ampere. Ini merupakan gambar dari trafo auto ya. Ini dia. Nah, kemudian pada trafo auto ya bagian kumparannya adalah IF 300 ampere kurang 100 ampere. Di mana pada trafo auto penghematan tembaganya ya harus mengalir pada bagian kumparan IF menjadi 200
ampere ya, di mana trafo auto juga memiliki kelemahan ya. Kemudian ada ini trafo arus ya. Arus ini digunakan untuk mengukur arus beban suatu rangkaian, di mana dengan kita menggunakan trafo arus, maka arus beban yang besar dapat kita ukur dengan menggunakan alat ukur ammeter yang tidak terlalu besar ya. Nah, ini untuk mencari rumus dari tegangan trafo arus. Kemudian ada trafo tegangan ya, di mana trafo tegangan di sini untuk mengukur tegangan, mana kita mengetahui N1 N2 dengan membaca tegangan P2, trafo idealnya tegangan P1, N1 bagi N2 P2 ya. Kita dengan proses pentahanan untuk mencegah adanya beda potensial antara kumparan primer dan sekunder ya. Nah, baik, demikianlah untuk kita ya dari sisi pembahasan dari sisi trafo ya, trafo delta, trafo bintang, ada trafo auto, trafo tegangan, dan trafo arus. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sambil menunggu pertanyaan, tanggapan, pendapat, silakan diaktifkan videonya. Saya ambil absensi record kita. Baik, 1, 2, 3. Baik, silakan ada pertanyaan.